Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Hukum Perkawinan yang beranggotakan saya, Jovika Ramadhani, NIM 250 dan Dewi Sekarmaji, NIM 268. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Harta Bersama dalam Perkawinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian harta bersama dan macam-macam harta bersama. Yang pertama, pengertian harta bersama. Pengertian harta bersama menurut hukum Islam. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Selanjutnya, pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami dan istri masing-masing, baik sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam pasal 35. Selanjutnya, pengertian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya, pengertian harta benda bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut KUH Perdata, sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri. Sejauh tentang hal itu, tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Di dalam KUH Perdata, tentang harta bersama menurut undang-undang dan pengurusnya diatur dalam bab 6 pasal 119 sampai 138 yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut undang-undang, bagian kedua tentang pengurusan harta bersama, dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan dirinya. Selanjutnya, tentang macam-macam harta bersama. Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama. Antara lain, yang pertama, harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing. Harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri. Yang kedua, harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal. Apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula. Yang ketiga, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat. Yang terakhir, harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta mata pencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dewi Sekarmaji dengan nomor NIM 192111268. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat perceraian terhadap harta dan juga tata cara pembagian harta bersama dalam perkawinan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah akibat perceraian terhadap harta. Nah, di sini menurut ketentuan pasal 38 UUP,
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian itu sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu cerai gugat dan juga cerai talak. Nah, sedangkan untuk putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut dengan cerai batal. Mengenai harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 35 UUP dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama harta bersama. Harta bersama sendiri ini dikuasai oleh suami istri. Jadi suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Ini berasal dari pasal 36 ayat 1 UUP. Yang kedua adalah harta bawaan. Nah, harta bawaan ini dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Yang selanjutnya ada harta perolehan. Harta perolehan ini masing-masing pada dasarnya penguasaannya sama, seperti harta bawaan, seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pembagian harta bersama dalam perkawinan. Nah, tata cara pembagian harta bersama dilihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian, pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Nah, apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam, dan ini berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Apabila suami istri non-muslim, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat. Ini berdasarkan pasal 96 kompilasi hukum Islam dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi perkawinan, baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami istri tersebut, masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian, maka dibagi 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Selanjutnya di pasal 35 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan di ayat kedua menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 37 dikatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Sekiranya penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 KHI, penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama, baik dalam cerai mati maupun cerai hidup, sudah mendapatkan kepastian yang positif. Nah, sejak masa Perang Dunia Kedua, sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah. Di dalam kasus cerai mati dan ada anak atau cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik istri dalam artian janda maupun anak-anak dapat menurut pembagian harta bersama. Hal ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 8 Agustus 1959 nomor 258-SIP-1959. Jadi, apabila dunia dengan meninggalkan janda, keturunan anak menurut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun janda
dapat menurut pembagian harta bersama. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.